Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Oke, so di video kali ini saya makin membahas untuk mungkin para camaba ya atau calon mahasiswa baru untuk universitas terbuka yang pengen daftar nih. Jadi di UT itu emang fleksibel. Cuman definisi fleksibelnya ini tidak serta merta kayak misalnya, oh saya maunya A, nanti universitas terbukanya tuh bakal nurutin, enggak. Nah, yang dimaksud fleksibel ini salah satunya adalah pemilihan layanan paket. Oke. Jadi terkait dengan layanan paket ini kita akan bahas menjadi dua jenis, yaitu adalah pertama SIPAS atau non SIPAS. Nah, karena ini induknya nih. Nah, induknya dulu nih ya. Jadi majority-nya atau secara apa namanya makronya bahwasanya layanan paket di UT itu ada dua, SIPAS dan non SIPAS, yang dimana kalian bisa lihat sendiri perbedaannya, mungkin sekaligus juga saya jelasin. Nah, untuk SIPAS perbedaan yang pertama adalah terkait dengan registrasi mata kuliah ya. Nah, di mana sebenarnya mau di univ manapun ya, mekanismenya adalah registrasi mata kuliah, atau kalau misalnya di univ reguler itu ada yang sebutnya isi KRS atau isi kredit semester lah gitulah ya, kredit rencana, kartu rencana semester, yang dimana dia ingin misalnya di semester ini nih misalnya mau misalnya ngambil mata kuliah apa atau mendaftar ke mata kuliah apa, kemudian setelah diregistrasikan atau sudah diisi, maka baru bayar uang kuliahnya. Nah, untuk registrasi mata kuliah kalau SIPAS kita nggak perlu ribet. Nah, kenapa nggak perlu ribet? Karena udah dipaketin. Ya namanya juga SIPAS, sistem paket semester. Ya, kalau non SIPAS itu non sistem paket semester. Nah, kalau namanya dengan sistem paket, artinya berarti sudah diatur nih sedemikian rupa agar apa namanya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit dari masing-masing semester dari awal perkuliahan. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot nih. Jadi bagi yang misalnya pengen, saya nggak mau ribet-ribet nih, saya nggak mau milih karena mungkin ya udahlah, kuliah tinggal ngikutin aja. Nah, itu lebih worth it SIPAS. Nah, kalau non SIPAS itu adalah mata kuliah yang ditentukan sendiri oleh mahasiswanya. Jadi kayak misalnya nih, saya mau ngambil semester ini mata kuliah apa sih? Nah, tapi ada ketentuannya. Untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 itu maksimal 20 SKS ya. Kalau lebih ya nggak boleh. Tapi kalau kurang boleh nggak? Boleh banget. Bahkan kalau cuma mengambil satu mata kuliah ya no problem gitu. Baru di semester 3 dan seterusnya baru tuh kalau emang mau ngepush batas maksimalnya, yaitu adalah yang biasanya normalnya adalah 24 SKS. Nah, jadi kalau nasi pas ini biasanya buat siapa sih? Yang pertama adalah misalnya nih, anggap aja penghasilannya nggak nentu, atau kalau enggak misalnya emang saking sibuknya nih, terus kalau ngambil mata kuliah kebanyakan nggak sanggup, atau misalnya kurang, nggak bisa, emang susah ngatur waktunya. Nah, jadi bisa milih sendiri nih. Bisa milih sendiri. Kayak misalnya, oh ternyata emang udah planningnya untuk di semester ini nih karena berhubung kerjanya ekstra berat segala macam. Saya sanggupnya misalnya 3 matkul aja deh. Misalnya 3 matkul ini 9 SKS. Ya sudah, silakan registrasikan. Ya, jadi itu untuk non SIPAS. Nah, kalau SIPAS adalah ya minusnya di situ. Minusnya kalau misalnya nih ternyata udah emang paket, dan ternyata adalah misalnya ternyata diregistrasikan di situ 6 matkul, ya 6 matkulnya harus diambil. Kalau nggak bisa ngatur, ya itu salah mahasiswanya. Ya kan? Karena udah memilih paket SIPAS, memilih layanan SIPAS yang dimana sudah paket nih. Ya jadi kalau emang secara di semester itu harus ada 6 matkul, misalnya 18 SKS, ya ya udah, itu harus dipelajari semua. Nah, kalau non SIPAS adalah kalau emang misalnya mungkin terlalu ini, ya udah, apa namanya, kita bisa
ngaturlah misalnya semester ini mau ngambil berapa matkul atau mau ngambil berapa matkul itu bebas. Nah, jadi kita yang ngatur sendiri selama tidak melewati batas maksimalnya. Nah, cuman emang ribetnya kalau non sipas adalah ya entry manual. Nah, jadi kita milih nih, oh iya mau ngambil ini tuh. Jadi bedanya di situ. Kalau sipas registrasi matkulnya udah otomatis, udah paket, walaupun ya ingat ya, walaupun udah paket tetap harus registrasi. Tapi minusnya adalah kalau misalnya itu udah di luar batas kemampuan, misalnya ternyata emang sanggupnya cuma 4 matkul aja dan ternyata lebih, ya udah nggak bisa komplain. Nah, kalau non sipas itu kita bisa ngatur sendiri per semesternya mau ngambil berapa mata kuliah. Tapi minusnya adalah ya karena emang milih sendiri, manual ya satu-satu registrasinya. Set, daftarin satu, daftarin satu, daftarin satu, baru nanti diregistrasi ya. Oke, itu untuk registrasi mata kuliah. Yang kedua adalah biaya kuliah, biaya pendidikan, atau mungkin kalau di universitas reguler itu biasanya bilangnya UKT, uang kuliah tunggal. Nah, kalau SIPAS itu selalu stabil karena namanya paket. Jadi per semester tuh bayarnya sekian, bayarnya sekian, bayarnya sekian. Nah, kalau masalah biayanya berapa, kalian bisa cek di katalog sistem penyelenggaraan yang kalian bisa download itu di website UT atau googling katalog UT gitu. Nah, jadi sekian tuh, sekian, 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 sekian stabil. Palingan kalau emang yang non TM karena emang bukunya diantar, ya ada biaya ongkirnya atau biaya ongkos kirim. Nah, kalau non sipas, namanya juga milih sendiri. Kalau ngambil satu matkul sama ngambil 5 matkul, pasti biayanya beda. Nah, jadi makanya non sipas itu biayanya nggak bisa dipastiin. Misalnya per semester 1 misalnya berapa karena ngambilnya sekian. Semester 2 tuh ngambilnya berapa matkul atau berapa SKS ya. Nah, karena kan hitungannya per SKS ya. Nah, misalnya nih semester pertama ngambilnya 2 matkul 6 SKS. Nah, terus semester 2 ambil 3 matkul 12 SKS atau mungkin 5 SKS misalnya. Nah, jadi karena berhubung SKS-nya berbeda dari masing-masing sistem kredit kredit semester, satuan kredit semester itu jadi karena beda beban, makanya beda biaya. Nah, beda perhitungannya adalah kalau si pas karena dia stabil, dia udah include nih. Uang buku udah masuk, ya kan? Uang buku udah masuk. Terus kemudian apa namanya SKS juga udah termasuk. Kalau non sipas kita bayar bayar itu cuman baru hitung per SKS, bukunya belum. Jadi uang bukunya terpisah. Jadi perhitungan biaya UKT-nya itu adalah jumlah SKS dikali dengan biaya per SKS-nya berapa. Jadi misalnya nih kita ngambil 15 SKS, satunya misalnya 50.000 misalnya. Berarti untuk SKS-nya aja itu 75.000. Nah, itu belum include uang buku ya. Itu belum include uang buku. Jadi nanti ada uang buku yang nanti akan ada rinciannya kok ketika nanti registrasi mata kuliah. Nah, kalau dilihat ternyata balik lagi nih. Kalau SIPAS, kalau kita lihat dari segi biaya uang kuliah, ya stabil nih. Ya, jadi kita bisa predik, oh iya semester 1 segini, semester 2 segini, semester 3 segini. Berarti nanti dalam sekian semester, oh habis segini. Nah, tapi minusnya adalah semisal nih ternyata saya ketika registrasi mata kuliah atau pas bayar uang kuliah lah lebih tepatnya ya. Ternyata misalnya nih biaya semesternya biasanya tuh untuk di beberapa prodi kebanyakan prodi itu kalau untuk si pas non TTM misalnya 1,3 juta. Nah, kalau misalnya saya cuma punya 500.000 atau 600.000 ya nggak bisa bayar. Terkecuali kalau misalnya anggap aja oh minjem orang baru bayar tuh nanti ngutang tuh itu jatuhnya. Atau mungkin misalnya menggunakan layanan kredit, jadi nanti ada orang bayarin nanti kita kredit ke dia. Nah, minusnya di situ. Jadi kalau misalnya kita punya duit seadanya ya
kita nggak bisa memenuhi atau tidak bisa membayarkan itu, ya berarti kita dianggap cuti atau tidak belajar selama semester tersebut. Nanti semester depannya baru bisa registrasi mata kuliah, ya. Nah, kalau non SIPAS, ya karena berhubung fluktuatif, bisa naik turun, kita nggak bisa predik. Misalnya nih uang uang SKS-nya berapa, kita ngambil berapa SKS nih, terus uang bukunya berapa. Nah, apalagi uang bukunya ini kalian bisa lihat di tbo.karunika.co.id, ya. Nah, itu kalian bisa lihat berdasarkan harga mahasiswa, ya, bukan harga umum. Nah, kalau kalian hitung, ya nanti baru kalian bisa predik tuh. Oh ya, selama dari semester awal sampai semester akhir itu saya habis berapa sih? Nah, itu minusnya nggak bisa dipredik. Mesti ngitungnya manual banget lah. Kalau SIPAS kan ngitungnya 1,3 1,3 misalnya 8 semester deh. 1,3 kali 8 berapa? Nah, 10,4 misalnya. Ya udah, 10,4 tuh itu baru uang kuliahnya aja, belum ongkir. Ya. Nah, enaknya apa kalau non SIPAS? Jadi kalau misalnya nih saya punya duit 500.000 atau 600.000, nah untuk registrasi mata kuliah, misalnya ya udah saya registrasi sebesar yang saya punya dulu. Oh, ternyata pas saya punya 600.000 tuh ternyata saya bisa ngambil mata kuliah ini dengan bukunya sekian sekian sekian. Oh, ya udah. Jadi pas disuruh bayar bisa langsung dibayarin. Langsung bisa dibayarkan. Nah, terus kalau misalnya nanti ternyata kita punya lagi penghasilan lagi atau mungkin ada uang pemasukan dan mau menambahkan, itu bisa. Jadi bedanya gitu. Karena emang kita milih sendiri, ya berarti kita bisa bagi itu jadi beberapa tahap. Jadi kalau misalnya anggap aja, oh iya saya punya duit segini nih, saya registrasi dulu. Nanti baru nih, ini kan nggak pasti nih ya, ini bukan bersifat pasti. Jadi ternyata oh iya dapat rezeki nih dari siapa. Nah, kalau emang mau dipakai buat registrasi mata kuliah, ya monggo. Nah, jadi tinggal nambahin lagi aja tuh. Misalnya tadi 500.000 dapat, misalnya anggap aja berapa ya? 500.000 itu berarti bisa ambil misalnya 6 SKS deh. Nah, sama uang buku itu ya 500.000 sampai 600.000 misalnya. Nah, nanti kalau udah dapat rezeki lagi, ya kalau mau nambahin silakan. Tuh, jadi non SIPAS emang jatuhnya tuh lebih fleksibel ya. Oke, jadi dari segi dari segi milih mata kuliah, dari uang kuliahnya itu sendiri. Nah, oke. Kemudian minimal studi atau minimal belajarnya atau minimal waktu lulus. Karena SIPAS dipaketin normal, lulus S1 4 tahun, 8 semester. Kalau non SIPAS itu sama kayak kalau di univ lain yang kalau ngisi KRS manual. Dan karena berhubung aturannya semester 1 dan 2 ini 20 SKS, ya maka dan semester 3-nya baru bisa 24 SKS, maka paling cepatnya adalah 7,5 semester atau 3,5 tahun, ya. Jadi kalau misalnya bagi yang mau cepat banget nih, karena mungkin kelamaan, mungkin beda 1 semester misalnya nih. Sorry, ini 7,5. 7 semester ya, kok 7,5. sorry. Nah, ini misalnya 7 semester nih. Lumayan kan 1 semester nih saya bisa pakai buat cari cuan misalnya, atau mau ngapain, yang dimana mereka belum lulus, kita udah lulus duluan, kita udah free gitu ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya mau nyantai, mau nggak terlalu terburu-buru, ya SIPAS lebih worth it ya. Oke, terus terkait dengan biaya. Nah, kalau dari segi tinggi rendahnya biaya, kalau SIPAS, cuman inget ya, ini SIPAS sama non SIPAS kalau bandingin murah atau mahal itu semua relatif. Karena apa? Kalau SIPAS ternyata SIPAS non TTM misalnya nih, terus ngambilnya ternyata prodi ini, nah bisa jadi kalau non SIPAS itu bisa jadi lebih murah. Bisa jadi ya, bukan pasti ya. Nah, cuman kalau secara keseluruhan SIPAS itu relatif lebih murah. Nah, karena apa? Kita bayar UKT itu udah termasuk
uang semester, maksudnya uang semester, uang SKS sama buku, ya kan? Nah, kecuali kalau ada matkul ngulang pasti ada biaya tambahan. Kalau non Sipas, ya, kalau non Sipas itu relatif lebih mahal dengan kondisi yang sama. Misalnya nih Sipas dipaketin 15 SKS. Kalau non Sipas itu dengan 15 SKS itu biasanya lebih mahal. Nah, ya, kalau kita bahas per semester lebih mahal karena apa? Biaya SKS-nya ada sendiri ditambah dengan uang buku. Nah, uang bukunya ini yang lumayan nih. Karena misalnya untuk buku ini nih, misalnya nih harganya sekian. Nah, tapi kalau misalnya untuk Sipas karena bukunya udah termasuk sama UKT atau uang kuliah, jadi terlihat jauh lebih murah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mungkin mau nyari murahnya karena mau nyari lebih murahnya, ya silakan ngambil Sipas. Tapi kalau misalnya ternyata oh iya saya pengen fleksibilitasnya, saya pengen ini, tapi konsekuensinya adalah lebih mahal, ambil non Sipas. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Karena yang punya target kuliah, yang kuliah kalian, yang punya target pun juga kalian. Kalian yang bisa menilai sendiri bagaimana kira-kira baiknya. Oh iya, kira-kira Sipas apa non Sipas ya. Nah jadi kalau misalnya nggak mau ribet, ambil Sipas. Kalau mau yang ambil yang fleksibel, misalnya anggap aja mungkin ternyata oh iya nanti di semester sekian nih mungkin ada amit-amit ya, ada kendala, terus uangnya kurang nih. Nah atau mungkin kita melakukan sesuatu yang emang membuat uang kita terbatas. Nah, itu bisa ambil non Sipas ya, karena untuk nyicil misalnya boleh kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Sipas sama non Sipas ini ya ada plus minusnya ya. Jadi balik lagi, saya tekankan lagi, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Oke, kemudian terkait dengan fasilitas belajar. Nah, fasilitas belajar di sini, nah, di sini ada jenis pendaftaran nih. Nah, mungkin nanti untuk jenis pendaftaran mungkin nanti ini akan saya buat videonya terpisah terkait dengan pendaftaran atau alur pendaftarannya. Nah, tapi kita tidak akan bahas ini dulu. Kita akan bahas terkait dengan jenis layanan paketnya. Nah, jadi sekarang itu ada 5 layanan paket. Yang pertama adalah Sipas Plus, 2 Sipas penuh, 3 Sipas semi, 4 Sipas non TTM, dan yang kelima adalah non Sipas. Nah, dari kelima ini yang full online belajarnya, ingat ya, full online belajarnya adalah non Sipas dengan Sipas non TTM. Ya, Sipas online ini udah nggak ada. Nah, jadi non Sipas sama Sipas non TTM yang dimana fasilitas belajarnya ini adalah Tuton atau TMK. Ya, jadi bukan Tuton dan TMK ya, jadi Tuton atau TMK. Jadi bisa pilih salah satu tuh, mau Tuton atau TMK. Nah, kemudian yang full tatap muka itu adalah Sipas penuh dan Sipas plus. Nah, jadi kalau emang yang kalian mengambilnya TTM to web, nah Sipas penuh sama Sipas plus nih diambil milihnya. Ya. Nah, tapi ada yang pertengahan nih namanya Sipas semi. Sipas semi itu ada yang TTM, tapi TTM dan di TTM itu wajib sudah diwajibkan dan sudah diatur dari pihak QT-nya 3 matkul ini harus TTM atau to web. Nah, TTM to web ya, saya bilangnya TTM to web nggak bisa atau karena emang ini TTM sama to web tuh sama aja. Nah, kalau yang online-nya, yang daringnya itu adalah Tuton atau TMK. Nah, kenapa saya bilang Tuton ini TTM to web bukan TTM atau to web? Karena TTM sama to web itu pada hakikatnya sama. Bedanya apa? Kalau TTM itu tatap muka langsung. Kalau to web tatap muka tapi secara virtual. Kayak pakai Zoom ya kan, kayak pakai aplikasi meeting. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi perbedaan fasilitas belajar fasilitas belajar ini kalau Tuton atau TMK itu daring ya kan, online tanpa ada pertemuan secara langsung dengan tutornya.
Kalau TTM atau TTM to web ini ada komunikasi langsung alias dua arah ya. Jadi ada timbal balik dari tutornya langsung, di mana oh iya kalau TTM kita ketemu langsung kayak biasa nih, kayak sekolah biasa. Kalau to web itu adalah kayak PJJ yang dimana ketemu guru secara daring ya, atau via aplikasi meeting lah, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman yang saya mau di garis bawahi adalah ini kan ada nih yang saya lingkarin nih, SIPAS semi, penuh dan plus. Biasanya ya, biasanya nih kalau daftarnya secara mandiri atau online, biasanya tuh yang ada ini. Ya, biasanya yang ada dua ini. Nah, tapi kalau secara mandiri itu yang ini nggak ada. Nah, karena apa? Karena SIPAS semi, SIPAS penuh, sama SIPAS plus ini punya kondisi masing-masing. Jadi misalnya nih kayak misalnya anggap aja ada yang mau daftar dan emang ada beasiswanya nih. Nah, kalau ada beasiswanya biasanya nanti akan masuk ke SIPAS penuh atau SIPAS plus. Yang pasti wajib TTM to web. Nah, TTM to web. Nah, ini salah satu nih. Biasanya ini tergantung sama kondisi. Apakah mungkin di semester ini TTM atau mungkin di semester ini to web. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi SIPAS semi, SIPAS penuh dan sama SIPAS plus ini kalian harus konfirmasi ke pihak UT ya, baik lewat Halo UT atau mungkin ke UPBJJ atau UT daerah, yang dimana apakah SIPAS semi ini ada kalau di daftar mandiri. Nah, terus kalau ini biasanya emang kalau untuk SIPAS penuh sama SIPAS plus ini biasanya biasanya ada kerjasama ya. Jadi biasanya tuh yang saya lingkaran ini nih, yang saya lingkaran warna kuning ini biasanya ada kalau ada kerjasama atau ada hubungan antara mungkin kayak misalnya nih ternyata mahasiswa ini kerja di perusahaan tertentu dan ternyata perusahaannya ini memberikan beasiswa kepada pekerjaannya di situ dan nanti daftar ke UT. Nah, kalau ada kerjasama nih misalnya antara perusahaan dengan UT-nya, nah itu biasanya bisa masuk ke SIPAS penuh. Nah, seperti itu ya. Makanya jadi kalau misalnya kalau mandiri biasanya tuh yang ada ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau daftar secara mandiri, kalian hati-hati pas lagi milih ya. Jadi bagian non SIPAS nanti ada penjelasannya sendiri. Maksudnya intinya milih apa yang ada di situ, berarti itulah yang tersedia kalau daftar mandiri. Karena waktu pas saya di 2022 itu, pas saya daftar mandiri itu SIPAS semi masih ada nih di pilihannya. Nah, tapi nggak tahu sekarang kayak SIPAS semi ini udah nggak ada di daftar mandiri. Gitu loh ya. Yang masih ada tuh, yang masih available di daftar mandiri itu biasanya adalah non SIPAS dengan SIPAS non TTM ya. Oke, kemudian itu fasilitas belajar ya. Nah, kira-kira pas mau daftar nih, bagi kalian camaba ini, kira-kira mau daftarnya mandiri atau Pokja atau Salut sih? Nah, ada plus minus juga. Nah, kalau daftar mandiri, ya kelebihannya adalah ya biaya lebih murah dan bebas milih layanan paket. Minusnya apa? Ya karena namanya mandiri, ya segala sesuatunya diurus sendiri. Dan kalau emang misalnya ada masalah, ya harus urusin sendiri. Baik kayak misalnya harus ke kantor UPBJJ sendiri atau lapor ke Halo UT sendiri. Jadi kekurangannya adalah ya harus urus sendiri nih. Jadi masih capek. Tapi kelebihannya adalah biaya lebih murah dan kita bisa bebas. Oh, ternyata pas lagi daftar mandiri itu ada SIPAS non TTM sama non SIPAS. Oh, ya udah saya maunya non SIPAS deh. Ya udah tinggal klik aja. Nah, kalau lewat Pokja atau Salut, nah kelebihannya adalah mereka tuh jatuhnya kayak kalau biro jasa, bantu ngurusin. Nah, jadi kalau misalnya namanya bantu ngurusin, berarti kalau emang kita ada problem, kita nggak perlu ke kantor UPBJJ-nya, tapi kita bisa hubungin pihak Salutnya atau pihak Pokja-nya. Nah, kekurangannya adalah ada pasti biaya lebih mahal karena ada biaya ekstra. Contoh misalnya kalau misalnya ikut Salut, biasanya ada biaya keanggotaan. Kalau ikut Pokja, of course ini jauh banget. Kayak misalnya mungkin biaya kuliahnya cuma 1,3, mungkin karena berhubung apa-apa diurusin misalnya nih,
Karena Pokja tuh benar-benar pure ngurusin. Cuman kalau Salut ini biasanya tuh bantu aja, tapi segala sesuatunya kayak misalnya untuk registrasi mata kuliah atau urusan pribadi yang kita urusin sendiri. Tapi kalau Pokjar biasanya tuh ya yang registrasi mata kuliah itu pihak Pokjarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ngambil apa namanya beli almet atau ambil KTM tuh dia yang berangkat. Makanya biayanya jauh banget mahalnya. Nah, pemilihan layanan paket itu nggak bisa terlalu bebas. Contoh, misalnya ternyata pas daftar mandiri non Sipas sama Sipas non TTM. Nah, kalau misalnya kita pengennya non Sipas dan kalau misalnya ikut Pokjar atau Salut, itu biasanya malah dipaksain untuk Sipas. Tuh, jadi minusnya di situ ya. Biasanya ya, bukan selalu ya. Karena ada yang namanya Pokjar, terutama Pokjar nih. Pokjar ini kan sebenarnya dibilang bawahan resmi, enggak. Tapi kalau dibilang enggak resmi, enggak juga. Tapi kayak misalnya mungkin ada yang beberapa ilegal sih, mungkin aja ada. Makanya kalau misalnya mau Pokjar atau Salut, mendingan Salut. Cuman mungkin kadang kan ada yang nggak ada salutnya tuh. Nah, mungkin ikut Pokjar. Tapi ingat, di Pokjar ini biasanya kalau ketemu yang mata duitan ya, kalau yang mata duitan bisa hati-hati tuh. Duit mulu, duit mulu. Duitnya mau, tapi kalau ada urusan atau ada masalah, kita yang ngurus sendiri. Kalau misalnya kita keluarin duit lebih, tapi emang dia bantu ngurusin, nggak ada masalah dong. Nah, jadi kalau misalnya nih ternyata emang ada Pokja dan Salut, mendingan pilih Salut. Tapi kalau emang kepepet cuman ada Pokja doang, ya silakan mau ikut Pokja silakan. Tapi ya itu, kalau emang misalnya bisa diurus sendiri, bisa cari informasi sendiri, ya lakukan pendaftaran secara mandiri, ya. Karena itu udah pasti lebih murah, ya. Oke. Nah, ini reminder ketika memilih layanan paket. Nah, jadi layanan paket yang tadi saya sebutkan di depan nih. Nah, ini nih terutama ini nih. Set. Ini cuman ngaruhin fasilitas belajar doang. Kayak yang non TTM nih, non Sipas sama Sipas non TTM atau sebagian Sipas seminya. Maka fasilitas belajarnya itu Tuton atau TMK. Nah, kalau yang ambil layanan paket ada TTM-nya seperti Sipas Semi, Sipas Penuh dan Sipas Plus itu layanan belajarnya itu tutorial tatap muka atau TTM dengan dan TWEB atau tutorial webinar. Nah, masalah terkait dengan UAS, masalah terkait dengan wisuda, masalah terkait dengan almet, KTM dan segala macam itu atau LPK BJJ itu sama rata. Nah, jadi layanan paket itu cuma ngaruhin terkait dengan pembelajaran, proses pembelajaran kayak misalnya registrasi mata kuliah, kan beda tuh Sipas sama non Sipas. Terus kalau misalnya belajar Sipas non TTM sama Sipas semi itu beda belajarnya. Tapi kalau untuk kebutuhan UAS sama rata. Jadi bukan karena Sipas non TTM nih, terus nanti ujiannya online, enggak. Jadi Sipas non TTM mau Sipas non TTM, Sipas semi yang ada TTM-nya, Sipas penuh itu sama rata semua. Jadi kalau misalnya dari pihak UT pusatnya menentukan bahwasanya UASnya nanti offline semua, UTM semua, ya udah. Mau Sipas non TTM yang belajarnya daring, mau non Sipas yang belajarnya daring, itu tetap ya nanti ujiannya tatap muka alias ujian offline gitu ya. Dan reminder kedua adalah, nah tadi kan udah saya tekankan ya, bahwasanya kalian kalau milih hati-hati. Kenapa? Karena pemilihan layanan paket ini kan yang milih kalian, yang mau kuliah kalian. Jadi kalian boleh minta saran, tapi mungkin lebih tepatnya lagi kalau minta saran, sertakan minta alasannya juga. Kenapa kok menyarankan ini? Gitu. Jadi jangan mentah-mentah lebih enak kalau orang kerja nih ambilnya apa sih? Nah, orang kerja banyak bebannya beda-beda, sifatnya beda-beda, waktunya beda-beda. Kalau misalnya ditanya apakah harus ngambil Sipas non TTM? Enggak. Kalau emang ternyata mau ngambilnya non Sipas dan emang mau ngambilnya sedikit-sedikit, why not? Tuh. Ya, jadi tapi kan kemungkinan besar kalau yang kerja pasti ngambilnya yang non TTM. Nah, non TTM itu
antara non SIPAS atau SIPAS non TTM. Nah, tinggal tergantung tuh. Yang kerja nggak mau ribet, pas lagi registrasi mata kuliah nggak mau ribet nggak. Kalau misalnya nggak mau ribet, ya udah ambil SIPAS, SIPAS non TTM nih berarti. Seperti itu ya. Nah, karena apa? Nah, itu satu. Yang kedua adalah ketika sudah masuk semester berjalan alias sudah registrasi mata kuliah, untuk pindah layanan paket itu of course sulit. Karena nggak boleh asal gonta-ganti layanan. Makanya kalau mungkin kalian pernah, nah disinilah kenapa dibikin aturan kayak gitu, karena nanti mahasiswanya semena-mena. Oh iya, mungkin ada yang berpikir, oh iya semester 1 saya mau ngambil layanan paket ini, semester 2 nanti pindah lagi, semester 3 tuh pindah lagi. Kalau misalnya banyak yang kayak gitu, apa nggak ribet kan? Nah, jadi makanya nggak boleh gonta-ganti layanan sembarangan. Nah, jadi kalau misalnya nih ternyata emang salah ngambil layanan paket, mungkin pas lagi daftar nih salah ngeklik. Itu pas semester 1 sebelum registrasi mata kuliah ajuin aja. Karena kalau sebelum registrasi mata kuliah itu masih bisa ganti, ya. Tapi dengan syarat gantinya tuh dengan apa yang tersedia. Jadi jangan mikir kalian, oh ya pengennya full TTM nih, yang kayak misalnya yang ikut beasiswa. Terus ternyata nggak ada nih. Saya daftar dulu deh SIPAS dan TTM. Terus pas belum registrasi mata kuliah, kalian minta ngajuinnya SIPAS yang penuh, ya nggak bisa, ya. Kalau yang SIPAS penuh, SIPAS plus sama SIPAS semi itu udah punya wilayahnya sendiri, ya. Nah, terus kalau misalnya mau pindah kayak SIPAS non TTM ke SIPAS semi atau SIPAS semi ke SIPAS non TTM bisa nggak sih? Nah, kalau sesama SIPAS, kalau misalnya kasusnya kayak semi atau ya semi sama non TTM ini, itu sebenarnya tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Ada beberapa yang emang bisa pindah karena mungkin lagi baik hati pengurusnya, tapi ada juga yang nggak bisa pindah karena mungkin lagi ada problem apa. Nah, jadi makanya lebih baik kalau emang misalnya nggak ada layanan paketnya, misalnya ambil SIPAS semi nih. Nah, tapi nggak ada SIPAS semi atau nggak bisa daftar SIPAS semi, mendingan konfirmasi dulu bisa nggak atau mungkin ada cara lain nggak. Kalau misalnya emang ragu, ya mendingan jangan daftar dulu. Nah, kecuali kalau emang misalnya nih punya alternatif, kalau nggak ada SIPAS semi, SIPAS non TTM nggak apa-apa deh. Nah, seperti itu. Nah, untuk non TTM, nah tambah satu lagi. Kalau untuk non TTM, kalau misalnya mau ada TTM itu bisa nggak sih? Bisa banget. Gimana tuh caranya? Ya itu dengan cara mengajukan atau mendaftar registrasi TTM to web Atpam. Atpam itu atas permintaan mahasiswa. Jadi kayak misalnya ibarat kata nih, oh saya sulit nih dalam mempelajari mata kuliah ini. Saya mau ngajuin nih supaya ada kelas TTM-nya. Ya udah, biasanya syaratnya adalah minimal 20-25 orang baru dibuka kelasnya. Nah, otomatis karena namanya Atpem, atas permintaan mahasiswa dan itu mengajukan, pasti ada biaya tambahan. Yang dimana biaya tambahannya itu adalah 150.000 per matkul yang diajukan. Jadi kalau misalnya ngajuin satu TTM Atpem, TTM to web Atpemnya satu matkul aja, ya berarti ada biaya ekstra atau charge tambahan 150.000. Seperti itu ya. Oke. So ya, oke. So dengan begitu saya dulu untuk video kali ini terkait dengan informasi pemilihan layanan paket. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang bingung atau mungkin kalian yang ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit, jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika informasinya bermanfaat. So saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.